Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Baqarah ayat 86 sampai dengan ayat 90. Kepada saudara-saudara yang pada kesempatan ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Pada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, yang serius, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat pada saudara-saudara yang pada waktu-waktu yang lalu telah memberikan subscribe-nya, koreksinya, dan atensinya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan rezekinya, selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Baiklah saudara, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ashtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhafafu anhum mul'addabu walahum yunsyarun. Walaqad a'tayna Musal kitaba wa qafayna min ba'dihi birusuli wa atayna buna Maryam al-bayti wa ayyadnahu biruhil qudus. Al-Kulama za'akum rasul bimala tahwa anfusukum ta'bartum fariqa kadzabtum
wa fariyataf wa taqtulun. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, inilah orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka siksaan mereka tidak akan diperingan dan mereka tak akan ditolong. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab kepada Musa, dan sesudah dia kami urus atau kami utus berturut-turut para utusan, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam tanda bukti yang terang, dan kami kuatkan dia dengan Roh Suci. Mengapa setiap kali datang utusan kepada kamu dengan membawa apa yang tidak disukai oleh jiwa kamu, kamu menjadi besar kepala, dan sebagian kamu dustakan, dan sebagian lagi kamu bunuh. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 87, ayat 87. Kata Yesus bahasa Ibraninya Yasu, bahasa Arabnya Isa, dan biasanya ditambah dengan julukan Ibnu Maryam atau putra Maryam. Ini untuk menunjukkan bahwa beliau hanya manusia biasa seperti nabi yang lainnya. Para nabi yang datang beruntun-runtun berturut-turut sesudah Nabi Musa berakhir pada diri Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel pertama, dan Nabi Isa Ibnu Maryam adalah Nabi Bani Israel yang terakhir. Di sini diterangkan bahwa Nabi Isa diberi tanda bukti yang terang dan dikuatkan dengan Roh Suci, namun beliau ditolak oleh kaum Yahudi. Pengertian Roh Kudus yang terdapat di dalam kitab-kitab Kristen ini berlainan dan bertentangan dengan pengertian Roh Suci agama Yahudi yang dapat diterima oleh agama Islam. Kepercayaan Kristen kepada Roh Kudus sebagai salah satu dari 3 oknum ketuhanan dan bukan sebagai makhluk Tuhan tidak mempunyai dasar sama sekali di dalam pengertian agama Yahudi. Bahkan di kalangan umat Kristen pengertian itu baru timbul di kemudian hari, seperti halnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang dikatakan telah kemasukan Roh Kudus. Menurut Quran Suci, Roh Kudus itu malaikat yang membawa wahyu. Roh Kudus telah membawa ini atau Quran dari Tuhan dikau. Surat 16, yaitu surat An-Nahl ayatnya 102. Roh Kudus disebut pula dengan 2 nama lain, yaitu Jibril
ayat 97 dan Rohul Amin surat nomor 26 surat Asy-Syu'ara ayatnya 193. Nabi Isa dikuatkan dengan roh suci, artinya dikaruniai wahyu ilahi seperti para nabi-nabi sebelumnya. Selanjutnya, perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari mengisyaratkan adanya usaha untuk membunuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mufasir menerangkan ini sebagai berikut: karena kamu dengan segala upaya telah mencoba membunuh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku tidak melindungi dia dari kamu. Ini artinya dari masa ke masa kini dan masa-masa yang akan datang akan terjadi seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat 88. Wa qalu qulubuna gulf Balna'ahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaf'una 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafuru bihi falaqnatullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum kufuru biha anzalallah ba'ya an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha min ibadihi faba'u bi khadabin ala ghadab walil kafirina adabun muhin. Shadaqallahu adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dan mereka berkata, hati kami adalah gudang. Tidak, Allah telah mengutuk mereka karena kekafiran mereka, maka sedikit sekali apa yang mereka imankan. Dan tatkala datang kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, dan sebelum itu mereka mohon diberi kemenangan terhadap kaum kafir. Tetapi setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka kenal, mereka mengkafiri itu, maka laknat Allah menimpa kaum kafir. Buruk sekali apa yang untuk itu mereka menjual jiwa mereka, yakni bahwa mereka mengkafiri apa yang diwahyukan oleh Allah karena mereka iri
bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada salah seorang hambanya yang ia berkenan, maka dari itu mereka terkena murka di atas murka. Bagi kaum kafir adalah siksaan yang hina. Maha benar Allah beserta firman-Nya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Gulf mempunyai dua makna. Yang pertama sebagai jamaknya kata gilof, artinya tutup, artinya tutup peti atau gudang. Dalam hal ini artinya hati mereka merupakan gudang ilmu dan mereka tidak membutuhkan lagi tambahan ilmu. Yang kedua, sebagai jamaknya kata aklaf, artinya tertutup rapat, dan di dalam hal ini artinya hati mereka tertutup, tak dapat mendengar dan menerima apa yang dikatakan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan pada ayat 88. Kata kutuk dalam arti kutuk jahat ini tidak sama dengan kata laknat yang artinya menjauhkan seseorang dari kebaikan, walaupun kata kutuk tetap dipakai mengingat tidak adanya kata lain yang lebih tepat. Bangsa Israel membual bahwa mereka adalah keturunan para nabi. Maka dari itu hati mereka merupakan gudang ilmu. Dan karena penuh dengan ilmu, mereka tidak membutuhkan lagi tambahan ilmu. Mereka diberitahu bahwa sebenarnya kekafiran mereka itulah yang menyebabkan mereka dijauhkan dari kebaikan yang dibawa oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan berikutnya adalah keterangan pada ayat 89. Bangsa Yahudi mengira jika Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam kitab Ulangan, saya ulangi lagi, bangsa Yahudi mengira jika Nabi yang disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 datang, beliau akan membuat mereka menang terhadap musuh mereka yang kafir, maka akan jadi kelak beliau dengan yakin kamu dengar akan bunyi suara Tuhan Allahmu, serta kamu menurut dengan rajin segala firman-Nya yang dipesan kepadamu pada hari ini. Niscaya kamu akan diangkat oleh Tuhan Allahmu tinggi daripada segala bangsa yang di atas bumi. Maka segala berkat akan datang kelak atas kamu, dan ia itu sampai kepadamu jikalau sekiranya kamu dengar akan bunyi suara Tuhan Allahmu. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Jika ayat ini dicocokkan dengan kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 19, ayat 15 sampai dengan ayat 19, maka teranglah apa yang dimaksud mendengar itu.
kenyataan bahwa kaum Yahudi tetap menantikan datangnya seorang nabi yang dijanjikan. Lihatlah kitab Yahya pasal 1 ayat 25. Bunyinya, jikalau engkau ini bukan Kristus dan bukan Elias dan bukan nabi itu, apakah sebabnya engkau membaptiskan orang? Perkataan nabi itu yang diterangkan di dalam kitab Yahya pasal 1 ayat 23 ini mengisyaratkan nabi yang dijanjikan di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 dan kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ini membuktikan seterang-terangnya bahwa mereka tetap menantikan datangnya 3 orang nabi yang berlainan. Kisah Perbuatan Para Rasul pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 23 juga menerangkan bahwa nabi yang disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 masih tetap dinantikan setelah wafatnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Demikian saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Semoga ini semua bermanfaat dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.